Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Terjemah dari ayat ini adalah yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan tetap mendirikan salat, dan dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka membelanjakan. Sahabat-sahabat Al-Quran di Islamku Keren, bertemu kembali dalam program kajian Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kesehatan baik lahir maupun batin, tetap terjalin dalam kecintaan yang sejati dengan Al-Quran di dunia ini hingga akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Sahabat Islamku Keren, saat ini kita akan melanjutkan kajian dari bagian awal surah Al-Baqarah. Kita memasuki ayat yang keempat dari surah ini dengan hitungan bismillah sebagai ayat yang pertama. Sebelumnya kami persilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian pecinta Al-Quran untuk dapat menyiapkan mushaf Al-Qurannya dan atau disertai dengan Al-Quran terjemahan dan tafsir singkatnya untuk dapat bersama-sama dalam mempelajari dan menelaahnya. Bertemu dengan ayat ini, kita akan merasakannya sebagai suatu rangkuman dari tujuan manusia, bagaimana cara meraihnya, bagaimana menjalin hubungan yang hakiki dengan Sang Pencipta, bagaimana menjalin hubungan dengan sesama manusia, dan meraih keberkatan atau manfaat yang seluas-luasnya karenanya. Dalam kalimatnya yang pertama, alladzina yu'minun, yakni orang-orang yang beriman. Kalimat ini memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan ayat sebelumnya. Dikarenakan masih dalam bahasan yang sama, yakni pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya ciri-ciri orang yang bertakwa itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini. Sehingga bagi mereka yang menginginkan untuk menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki kedudukan dan kedekatan yang istimewa di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang bertakwa kepadanya. Lebih lanjut, Al-Quran pun menjadi sumber petunjuk yang akan membawa kepada jalan kesuksesan. Sebagaimana disebutkan di akhir bahasan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa ini. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang meraih keberhasilan. Langkah pertama, demi untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup yang tidak terpisahkan, saya ingin membawa sahabat-sahabat Islamku Keren semuanya kepada definisi iman. Berkenaan tentang hal ini, Hadrat Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Wa an Ibni Hajarin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah SAW, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa 'amalun bil arkan." Dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabarani. Dari definisi ini sehingga jelas bahwa hal yang akan diajarkan oleh Allah Ta'ala baru akan mencapai manfaat dan keberkahannya apabila diterapkan dengan definisi iman yang mencakup pada penerapannya dengan hati, penerapan dengan lisan, dan penerapan dengan amal perbuatan tentu saja. Di dalam ayat yang keempat dari surah Al-Baqarah yang menjadi bahasan kita ini, terdapat 3 ciri dari orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib, yakni mereka yang beriman kepada yang gaib, yang tidak kelihatan. Kemudian ciri yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, ini mereka yang mendirikan atau menegakkan salat. Dan yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni dari setiap yang direzekikan oleh Allah mereka menafkahkannya.
Memasuki cirinya yang pertama dari orang-orang yang bertakwa dan mereka yang layak untuk mendapatkan petunjuk dari Allah melalui sarana Al-Quran adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Berkenaan dengan hal-hal gaib di sini tentu saja bukan berurusan dengan hal-hal yang berbau horor, mistis atau khayalan yang mengimajinasikan bayangan-bayangan keburukan yang dapat membawa kepada berbagai kemudaratan atau kerugian. Bahkan keimanan atau keyakinan terhadap yang gaib atau yang tidak nampak ini disebutkan sebagai keimanan yang pertama. Di dalam Al-Quran terjemah dan tafsir singkat yang diterbitkan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan mengutip dari Kamus Aqrabul Mawarid menyebutkan bahwa al-ghaib berarti sesuatu yang tersembunyi atau tidak nampak, sesuatu yang tidak terlihat, tidak hadir atau jauh sekali. Tuhan, para malaikat, dan hari kiamat itu semuanya al-ghaib. Hadrat Rasulullah Muhammad SAW menjabarkan perihal keghaiban sebagai berikut. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma wa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallahu la ya'lamullahu wa la ya'lamu ma fi ghadin illallah ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kunci kegaiban ada 5, tidak mengetahuinya selain Allah. Tidak ada yang mengetahui kandungan yang gugur selain Allah. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi esok hari selain Allah. Tidak ada yang mengetahui kapan hujan datang selain Allah. Dan tidak ada siapapun manusia yang tahu di bumi mana berada ia akan meninggal selain Allah. Dan tidak ada yang mengetahui kapan kiamat terjadi selain Allah. Hadis Bukhari Kitab Tauhid. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Yang artinya adalah, dan bagi tiap orang ada suatu tujuan yang kepadanya, yakni kepada tujuannya itu ia menghadapkan perhatiannya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ayat yang mengingatkan kita kepada tujuan apa yang ingin diraih dengan disandingkan kepada ayat yang menjadi bahasan utama kita, yakni beriman kepada yang gaib, maka perpaduannya menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui seperti apa keadaan atau kondisi di masa yang akan datang yang menjadi tujuannya itu. Ke arah mana tujuan-tujuan itu diarahkan? Dengan berbagai sarana apa saja tujuan itu didapatkan? Tujuan utama dan hakiki dari setiap pencarian yang diberitahukan Tuhan kepada kita sebenarnya adalah mengarah kepada sebuah tujuan agung, yakni mencapai pertemuan dan penyatuan dengan wujud yang maha agung itu sendiri, wujud yang maha gaib, wujud sang pencipta alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan tentang hal ini, Hadrat Masih Maun alaihi salatu wassalam bersabda dalam filsafat ajaran Islam, yakni di antara keadaan-keadaan alami manusia yang merupakan bagian mutlak fitratnya ialah mencari wujud yang maha agung. Untuk pencarian itulah di dalam lubuk hati manusia terdapat suatu tarikan. Lebih lanjut Huzur alaihi salatu wassalam bersabda, jadi kecintaan manusia kepada hartanya, kepada anak keturunannya, kecintaan kepada istri atau ketertarikan hatinya terhadap suatu nyanyian suara merdu, pada hakikatnya itu merupakan pencarian terhadap sang kekasih yang telah hilang. Dikarenakan manusia tidak mampu melihat dengan mata jasmaninya sendiri wujud yang maha halus itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Islamku keren, 2 kalimat berikutnya dari ayat yang menjadi bahasan utama kita adalah sarana-sarana untuk meraih tujuan agung itu. Sarana-sarana yang disebutkan di dalam ayat keempat dari surah Al-Baqarah ini mencakup 2 hal yang utama,
yang satu sama lain sama sekali berlainan, akan tetapi keduanya mengarah kepada akhir yang sama, yakni untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang kedua dari ayat keempat surah Al-Baqarah yang menjadi sarana pertama dalam meraih pertemuan dan penyatuan dengan Allah Ta'ala adalah wa yuqimunas shalah. Jadi mereka mendirikan salat. Salat adalah sarana yang pertama dan terutama dalam menjalin hubungan yang hakiki dan sejati dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu was-salatu." Yang artinya adalah inti dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya atau penopangnya adalah salat. Hadis riwayat Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Menukil dari Kamus Leksikon Al-Quran Terjemah dan Tafsir Singkat yang diterjemahkan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia menuliskan bahwa mendirikan salat berarti mereka melakukan salat dengan segala syarat yang telah ditetapkan. Aqama berarti ia menempatkan benda atau perkara itu pada keadaan yang tepat, pada fungsinya yang tepat, pada manfaatnya yang tepat. Melakukan salat dengan segala syarat yang telah ditetapkan, sebagaimana sabda Hadrat Rasulullah Muhammad SAW bahwa "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Yang artinya adalah salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku melakukan salat. Sahih Bukhari. Tujuannya adalah jelas bahwa mengikuti setiap contoh perilaku dari Nabi SAW yang bukan hanya sebagai penjabaran perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya, akan tetapi menjadi sebuah pemahaman yang mendasar dan utama bahwa jika menginginkan kecintaan Allah taala, maka jalan yang paling mudah adalah mengikuti jalan kehidupan dari seseorang yang telah meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam tingkatannya yang sempurna, yang ada dalam wujud junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjelaskan hubungan antara keimanan kepada Allah Ta'ala dengan mendirikan salat. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala bin Nasril Aziz bersabda dalam salah satu khutbahnya, yakni satu alasan orang-orang meninggalkan salat adalah ketika ia berpaling kepada selain Allah Ta'ala, maka hati dan jiwanya tertarik kepada sumber tersebut seperti halnya cabang pohon yang tumbuh ke suatu arah tertentu. Hatinya kemudian menjadi keras terhadap Allah Ta'ala seperti batu dan dingin, lalu ia tidak dapat mengubah arahnya. Walhasil hati dan jiwanya menjadi jauh dari Allah Ta'ala dari hari ke hari. Jadi meninggalkan Allah Ta'ala lalu berpaling kepada wujud lain merupakan perkara yang berbahaya dan menakutkan. Inilah mengapa mendirikan sholat secara dawam begitu penting, sehingga pondasi ini menjadi tegak sebagai suatu kebiasaan abadi dan menuntut perhatian seseorang untuk senantiasa tertarik dan berpaling hanya kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lambat laun seseorang akan sampai pada suatu tahapan ketika ia benar-benar mewakafkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan menjadi pewaris karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Islamku keren, dalam menjalani kehidupan dengan berbagai aktivitas dan tujuan-tujuan yang ingin diraih, pada dasarnya manusia menghendaki keberhasilan untuk mencapainya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan penderitaan pada akhirnya. Nah, dengan perantaraan sholatlah hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terlepas dari berbagai macam keburukan. Sebagaimana Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala bin Nasril Aziz bersabda, kita harus ingat bahwa azab penderitaan diperuntukkan bagi mereka yang melupakan Allah. Oleh karena itu, janganlah mengikuti orang-orang ini. Jika kita ingin diselamatkan dari cengkraman murka Allah dan ingin menyelamatkan generasi masa depan kita, janganlah kita melihat kondisi lahiriah orang-orang ini. Melainkan ikutilah jalan dari ajaran Allah sebagaimana yang Allah inginkan dari kita.
Allah telah memerintahkan kita setelah kita beriman kepadanya untuk mendirikan sholat. Jadi setiap Ahmadi, baik pria dan wanita, harus memberikan perhatian terhadap penunaian sholat. Dan para pria Ahmadi harus secara khusus memperhatikan supaya membiasakan sholat berjamaah. Dan tentu saja jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, Islamku keren, kalimat terakhir dari bahasan ayat kita kali ini adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya adalah dari setiap yang direzekikan oleh Allah, mereka, yakni orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menghendaki petunjuk dari Allah Ta'ala dan menghendaki menjadi bagian dari orang-orang yang mendapat kemenangan di sisi Allah Ta'ala, mereka menafkahkannya. Mereka menafkahkan rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Mengutip dari Kamus Al-Mufradat, tafsir singkat Al-Quran yang diterbitkan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengemukakan arti dari rizq atau rezeki, yakni sesuatu yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, baik anugerah itu bersifat kebendaan atau selain itu. Jadi jelas bahwa ruang lingkup rezeki bukan hanya bersifat material saja, akan tetapi juga termasuk di dalamnya kesehatan, ilmu, tenaga, hingga waktu dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pemanfaatan rezeki adalah dengan dua cara. Yang pertama, rezeki atau nikmat itu dimanfaatkan demi semata-mata ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, rezeki tersebut dimanfaatkan untuk memberi manfaat kepada sesama makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ibnu Hazm berkata, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Yang artinya adalah setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu hanyalah musibah. Selanjutnya, dalam kesempatan yang singkat ini saya sampaikan sabda Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullah ta'ala bin Nasiril Aziz berkenaan tentang hubungan antara salat dengan pengorbanan harta. Huzur ayyadahullah ta'ala bin Nasiril Aziz bersabda bahwa berkenaan dengan pengorbanan di jalan Allah, dia selalu meletakkan masalah ini bergandengan dengan masalah salat dan ibadah-ibadah lainnya. Selain ayat yang saya tilawatkan tadi, banyak lagi ayat-ayat lainnya di dalam surah Al-Baqarah yang menjelaskan membelanjakan harta dan nikmat-nikmatnya di jalan Allah. Maka jelaslah bahwa perkara ini, yakni pengorbanan, ya, pengorbanan dari setiap apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara penting dalam agama yang menjadi sebab kemajuan rohani manusia dan untuk mencapai ketakwaan menurut standar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, dalam keluasan pengertian dan pengamalan tentang pengorbanan di jemaat ini, Huzur ayyadahullah ta'ala bin Nasiril Aziz bersabda, adalah karunia Allah Ta'ala yang besar sekali kepada jemaat Ahmadiyah, bahwa dia, yakni Allah Ta'ala, telah mengarahkan para anggotanya semua pada satu corak perilaku yang sama. Dan Allah Ta'ala membuat nizam khilafat berjalan setelah wafatnya Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, menganugerahkan orang-orang yang memahami ruh atau intisari janji-janji mereka dan memahami ruh atau intisari pengorbanan. Bukan hanya memahami, bahkan menjadi penegak keteladanan yang tidak dapat dicari bandingannya di zaman ini. Apabila timbul masalah pengorbanan harta, jemaat Ahmadiyah tampil ke muka untuk menyambutnya. Jika timbul permintaan pengorbanan waktu, maka di zaman ini jemaat Ahmadiyah tampil menunjukkan teladan yang tinggi dalam mengorbankan waktu mereka demi agama. Kemudian jika ingin melihat contoh pengorbanan kehormatan, pada zaman ini dapat ditemukan di antara orang-orang jemaat Ahmadiyah. Mereka mengorbankan kehidupan demi menyebarkan tabligh Islam. Maka kelompok dari orang-orang mukhlis menyerahkan diri mereka untuk itu.
Lalu jika ingin menyaksikan contoh teladan sejati dalam pengorbanan jiwa dan seluruh kehidupan, sejarah Jemaat Ahmadiyah telah membubuhkan stempelnya di dalamnya. Pendeknya, untuk menegakkan teladan pengorbanan apa saja yang sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dan demi keridhoannya, pada zaman ini Allah Ta'ala telah mendirikan sebuah jemaat, yaitu Jemaat Ahmadiyah. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.